Menurut cerita, asal mula pulau ini apabila air laut surut baru dapat dilihat dari jauh. Sedangkan apabila air laut pasang, maka akan terendam di bawah muka air. Oleh karena itu pulau ini dinamakan Pulau Kangean yang asal perkataan Madura, Kaengan, yang artinya terendam pada air. Oleh raja-raja di Sumenep pada zaman dahulu kala, pulau ini merupakan tempatnya orang-orang yang mendapatkan hukuman berat karena kesalahan yang besar. Berhubung dengan penghasilan yang didapat dari lautan, ikan, akar bahar, aneka bebatuan, kemudian hasil-hasil hutan dan hasil bumi, sawah, ladang, maka pulau ini menjadi salah satu pusat perdagangan di lautan. Maka banyak orang-orang dari Sumenep maupun tempat lainnya, bahkan dari Kepulauan Kalimantan dan Sulawesi, mau berpindah dan berumah tangga di Pulau Kangean. Oleh sebab itu Pulau Kangean dapat dikatakan kepulauan yang relatif baru, maka penduduknya tidak mengenal agama Hindu karena agama yang dianut oleh penduduk setempat adalah agama Islam. Sewaktu zaman Kompani Belanda, kepulauan ini tidak dapat mendapat perhatian pemerintah. Pada tahun 1763 Masehi datang utusan Kompani Belanda meninjau Kangean dan kepulauannya. Kemudian pada tahun 1798 Masehi datang pula peninjau dari Kompani Belanda berhubung dengan adanya kerusuhan hebat di Kangean yang disebabkan terjadinya kelaparan sehingga di antara golongan pemerintah dibunuh oleh rakyatnya. Di Kangean terdapat sebuah gua yang diberi nama Gua Kuning. Banyak orang yang menyangka bahwa Gua Kuning tersebut merupakan tempat bertapanya Putri Kuning, Ibunda Joko Tole. Tetapi ternyata gua tersebut bukan tempat bertapaannya Putri Kuning karena tempat bertaannya Putri Kuning adalah di Gunung Geger Kabupaten Bangkalan. Di sebuah pulau kecil terletak di sebelah barat Pulau Kangean ada satu kuburan yang dikeramatkan oleh orang di Pulau Kangean dan sekitarnya. Pulau tersebut bernama Pulau Mamburit dan kuburan keramat itu disebut Buju, Mamburit. Menurut cerita orang Kangean, kuburan tersebut merupakan kepala dari seorang sajid yang terkenal sebagai penyebar agama Islam yang terdampar di tepi laut sedangkan badannya tidak diketahui beradaannya. Di waktu zaman pemerintahan Belanda sebelum Jepang, Pulau Sapekan yang termasuk daerah Kangean merupakan penghasil ikan pindang yang terbesar bila dibandingkan dengan daerah lainnya di Pulau Madura. Sedangkan hasil lain dari pulau ini adalah kopra dan kayu hutan, kayu bakar dan arang. Apabila ada orang sebelum zaman Jepang menyebutkan Boswezen, maka sebenarnya berarti tambang Kangean, karena Kangean merupakan satu-satunya tempat yang menghasilkan Boswezen di seluruh kepulauan Madura sehingga pemerintah Belanda saat itu banyak sekali memindahkan orang-orang dari daerah lain seperti Kediri dan Lamongan untuk dipekerjakan di alas Boswezen, yang disebut daerah Tambajangan. Dan pada waktu itu ada pula pemberian izin, konsesi, kepada seorang Formosa bernama Hantianting untuk mendirikan perusahaan pembuat arang yang terbesar di seluruh Madura.